ada di Hong Kong, Indri. Tuhan, terima kasih kami mau dengar apa yang jadi perenungan firman-Mu supaya kami semakin hari semakin kuat. Karena ketika kami mendengar firman, itu yang menjadi vitamin rema buat kami untuk membangkitkan semangat kami melihat Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita. Ya, hari ini saya akan berkhotbah ya. Sebentar. Tentang bagaimana jangan mati sebelum mati ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita mau terus berjalan maju ya. Dan tadi khotbah di onsetnya PD Victory Surabaya bagus menggambarkan kita ini jangan sampai ya seperti ayam. Katanya kalau ayam itu lompat cuman lompatnya dikit, tapi kalau Raja Wali itu terbang tinggi di atas Raja Wali, ya di atas badai. Nah, kita hari ini punya semangat seperti Raja Wali, walaupun ada badai tetap terbang tinggi ya. Kalau ayam itu cuman bisanya katanya petok-petok gitu ya. Saya tadi ketawa ya, dari tadi saya bilang ya, kalau jadi terbang itu harus terbangnya tinggi. Jangan jadi anak Tuhan terbangnya cuman mau terbangnya pendek seperti ini. Nah, hari ini jangan mati sebelum mati. Banyak orang yang sudah pingin menyerah sebelum mati. Betapa banyak kalau kita lihat hari-hari ini, khususnya kalau orang konseling, Bu saya pengen mati aja Bu gitu. Bu saya pengen mati. Saya bilang gak usah lah, jangan mati. Kalau sudah waktunya mati nanti mati sendiri, gak usah mati. Saya bilang ya, tetap semangat aja karena masih ada Tuhan. 1 jam masih ada Tuhan. Kita hari ini percaya. Kalau kita percaya bahwa di mana di Yohanes 10 ayat 28 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas hidupmu dari tanganku. Jadi hari ini kita ini tetap ada di tangan Tuhan. Walaupun masa sukar, ya tetap tangan Tuhan itu tetap jagai hidup saudara. Tangan Tuhan itu tetap berdaulat karena tidak ada seorang pun yang bisa merampas engkau dari tanganku. Berarti hidup kita aman gak di tangan Tuhan? Pasti aman. Walaupun ada bahaya, ada yang namanya kerugian besar-besaran, hutang besar, ada yang namanya kanker, ada yang namanya masalah rumah tangga, anak-anak. Kita percaya bahwa ketika kita hari ini berdiri sebagai orang benar, kita tahu bahwa hidup kita ini tetap aman, ada di dalam tangannya Tuhan. Tangkep ya. Bahkan Yohanes 16 ayat 22 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Yohanes 16 ayat 22. Berarti hidup kita walaupun hari ini engkau bangkrut, bisa enggak bangkrut itu merampas kegembiraan kita? Nggak bisa loh saudara. Makanya jangan mati sebelum mati. Jangan menyerah sebelum hari ini engkau berakhir hidupmu. Hari ini kita nggak akan pernah mati. Hari ini kita nggak akan pernah hancur karena nggak bisa seorang pun. Kita tetap posisinya ada di tangan Tuhan. Kedaulatan tetap ada di tangan Tuhan. Tangan Tuhan ini tetap pegang saudara erat-erat. Kalaupun ada yang namanya orang mereka yang jahat, mereka tidak akan pernah bisa menang atas hidup kita karena tangan Tuhan itu sedang menjaga hidup kita. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Kita percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merampas kegembiraan kita. Berarti di tengah bangkrut, kira-kira kita tetap gembira enggak? Tuhan tetap berikan kegembiraan enggak? Walaupun bangkrut suatu kali, kegembiraan itu akan dikembalikan buat saudara. Makanya jangan mati sebelum mati. Selama masih ada nafas, Tuhan tetap berkata, aman, tanganku tetap turut bekerja.
aman, tetap pada akhirnya happy ending. Karena tidak ada seorang pun yang bisa merampas kegembiraanmu daripadamu. Berarti kita tetap gembira, enggak? Happy ending enggak? Jelas. Yang ketiga, Roma 8 ayat 35 ini dijadikan ayat primbon, saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan engkau dari kasihku. Roma 8 ayat 35. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasihku. Berarti hari ini kita hidup dalam kasihnya Tuhan enggak? Kalau tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Di tengah kita bangkrut, di tengah kita ngalami badai besar, kira-kira kita berjalan dengan kasihnya Tuhan, kita berjalan dengan kebaikan Tuhan, kita berjalan dengan kemurahan Tuhan, dan kita berjalan dengan anugerah Tuhan. Makanya tidak usah takut. Hari ini kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Hari ini kegembiraan itu tetap selalu ada, karena nggak ada seorang pun yang bisa merampas kegembiraanmu. Bahkan hari ini tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pastikan jangan mati sebelum mati. Saudara dan saya hari ini jangan mati doa, jangan mati iman, jangan mati semangat. Kita ini hari ini tetap hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Saudara dan saudara tahu ayat ini timbul ya. Mungkin kalau bapaknya mendengar, atau kemarin sehabis khotbah minggu ya, saya itu duduk di depan yang mendengar khotbah saya itu ternyata seorang profesor ya, profesor dosen sekolah teologi. Untung Bapak Gembalanya ndak kasih tahu saya kalau itu profesor dosen ya, profesor yang sudah 40 tahun ngajar di sekolah Alkitab. Kalau sampai saya diberitahu dan saya khotbah di depan dia, saya pasti nggak punya percaya diri, saudara. Pasti ngereweli ya, orang Jawa bilang, aduh gimana ini depan saya profesor sekolah teologi 40 tahun loh jadi pengajar sekolah Alkitab, saudara. Wow, tapi saya bersyukur ya, ketika saya selesai khotbah, Bapak profesor itu berkata, Bu, khotbah ibu baik, khotbah ibu sangat memberi semangat. Nah, dia waktu itu nyebut statement jangan mati sebelum mati. Nah, makanya ini saya jadikan judul jangan mati sebelum mati. Hari ini pastikan 1 Yohanes 5 ayat 19 dipegang bahwa kita berasal dari Allah. Dunia ini ada di dalam penguasa si jahat seluruh dunia. Saudara, hari ini ingatkan seperti khotbah saya kemarin. Ingat ya, musuhnya Tuhan kita yang injak-injak. Siapa yang sudah praktek profetik? Saya sudah, saudara ya. Saya injak yang jadi musuhnya Tuhan. Kalau mau marah, ingat, injak musuhnya Tuhan. Nih mulutnya ditutup gini, diinjak-injak ya. Kalau mau sedih, hatinya sakit hati, pukul ini, injak-injak musuhnya Tuhan ya. Nanti yang jadi musuhnya kita, Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Tiap malam, tiap hari boleh lu profetik. Ayo kita mulai profetik aja. Tuhan, engkau injak-injak kankerku. Kalau kanker diinjak sama Tuhan, kesembuhan terjadi. Tuhan, injak-injak bangkrutku. Kalau bangkrut diinjak Tuhan, maka yang timbul adalah keberuntungan. Hari ini kau ngalami apa? Injak-injak Tuhan yang namanya sifat-sifat tidak baik suamiku, sifat-sifat tidak baik anak-anakku, injak-injak. Ketika yang tidak baik diinjak-injak, maka yang muncul pasti yang baik. Saudara, daripada ngomong yang negatif, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan makan buahnya, lebih baik mulai hari ini yuk ambil kata-kata firman. Ambil kata-kata firman. Saudara lihat khotbah saya kemarin ya, itu nanti diposting mungkin besok. Saudara lihat bagaimana cara untuk terobosan berkat di tahun depan, karena hidup mati dikuasai lidah. Hari ini kalau saudara suka menggemakan makan buahnya, hidup mati di mana usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, semua ada di
di dalam kuasa lidah kita. Pastikan saudara ngomong, jangan sembarang ngomong. Mulai hari ini kita pakai perkataan firman. Nah, pastikan kita selalu sadarkan diri kita bahwa kita berasal dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah, jangan sampai kita ngomong kita berasal dari Allah, tapi iblis yang menguasai hidup kita. Hari ini pastikan kalau kita berasal dari Allah, maka Allah sepenuhnya yang menguasai hidup kita. Sehingga ketika Allah menguasai hidup kita, dengan Allah kita lakukan perkara, melihat perbuatan yang gagah perkasa di tahun yang akan datang. Pastikan hari ini jangan sampai orang mati rohani sebelum kehidupan kita berakhir. Jangan sampai istri-istri mati rasa dengan suami. Jangan sampai suami-suami mati rasa dengan istri. Ya, hari ini pastikan kita juga jangan sampai matikan iman, matikan doa, pengharapan sebelum kehidupan kita berakhir. 1 jam saja pengharapan itu bisa terjadi. 1 jam saja. Pastikan siapa yang lagi capek, lagi lelah, hari ini melihat keadaan yang sangat sulit. Saya percaya kemarin sudah saya ajari tips untuk melihat terobosan berkat tahun depan adalah bonek, nekat sudah, nekatnya bukan nekat ambil jalan pintas, ambil jalan dosa, nekatnya percaya sama Tuhan, bondo iman, modal iman itu orang yang nekat. Hari ini engkau nekat, tidak apa-apa. Orang mungkin bilang gini, seperti Abraham. Mungkin waktu Abraham nekat bonek untuk mempercayai Tuhan, ada banyak orang pasti suara sumbang yang berbicara. Bram, kamu ini mbok sadar, pakai akal, mikir. Kamu ini sama Sarah sudah tua. Sudahlah, kamu jangan banyak berharap. Itu konyol. Nggak mungkin kakek nenek bisa punya keturunan. Kamu terlalu naif, konyol kamu nanti. Sudahlah, sudah, nggak usah terlalu mikir yang terlalu berlebih-lebihan. Kamu lo sudah sangat lemah. Sarah lo rahimnya sudah sangat tertutup. Mungkin itu menjadi pelajaran buat kita semua. Kalaupun semua berkata mana mungkin sulit dan rasanya kamu ini cuman seperti mimpi, kita hari ini jangan sampai kita tangkap semua ini sehingga kita mati, sehingga mati rohani, sehingga ketika keadaan seperti Abraham dan seperti Ayub, mungkin kita sudah mati sebelum mati. Saya percaya kalau Ayub tidak nekat bonek sama Tuhan, dia mungkin sudah bunuh diri, saudara. Dia sudah mati sebelum mati. Tapi waktu Ayub bonek, waktu Abraham bonek sama Tuhan, apa yang terjadi? Ayub melihat pengembalian 2 lipat kebahagiaan sampai 4 keturunan. Abraham diberkati berlimpah-limpah. Bahkan keturunannya bukan 1, tapi banyaknya seperti bintang di langit, pasir di laut. Itulah realita kehidupan bersama Tuhan. Makanya orang bonek hari-hari ini akan melihat banyak mujizat. Percaya saja. Nah, hari ini saya akan bahas, yuk buka Mazmur 118 ayat 13-18. Ya, jangan mati sebelum mati. Ayat perenungan ini sudah saya tulis di IG ya. Nah, kita baca. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Ini artinya walaupun kalau ditolak sampai hebat, sampai jatuh, sudah ditolak, hebat, jatuh lagi. Kira-kira babak belur enggak ini? Aku ditolak, hebat, sampai jatuh. Saudara lihat ya, kalau pada posisi kita sudah ditolak, hebat, jatuh, kira-kira 3 ini, orang pasti ngomong gini, mati aja sudah ditolak, hebat, jatuh lagi. Sudah jatuh ditimpa tangga 1, tangga 2, tangga 3, mungkin banyak tangga. Mungkin pikiran kita hari ini, mati sudah, mati, hancur sudah. Ndak mungkin Tuhan. Orang bilang ndak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Tetapi Tuhan menolong aku. Makanya jangan mati sebelum mati. Karena setiap ada nafas kehidupan masih ada Tuhan. Tangkap ya, selama besok kita bangun, masih ada nafas, belum mati, berarti masih ada Tuhan yang menolong saudara. Tuhan telah menghajar, ayat 18.
Mazmur 118 ayat 13 dan 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nggak mati kan? Maut itu berbicara apa? Mati. Makanya jangan mati sebelum mati, saudara. Hari ini pastikan saudara dan saya, yuk, mungkin kita dihajar aja sudah sakit. Ini masih ada kata keras. Orang kalau sudah dihajar itu sudah sakit, ini ditambahi dengan kata keras. Mungkin orang bilang gini, mati sudah, dihajar dengan keras mati. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada maut. Berarti jangan mati sebelum mati. Walaupun ditolak hebat jatuh, tetapi Tuhan akan menolong aku. Dihajar dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada maut. Makanya jangan mati sebelum mati, karena Tuhan itu akan datang sebagai penolong dalam hidup kita. Bahkan Tuhan tidak akan menyerahkan kita kepada maut. Kalau Tuhan berkata, ndak mati nak, jangan mati. Lah kita sendiri yang sok pinter, sok hebat. Tuhan aja bilang, aku ndak pernah menyerahkan engkau kepada maut. Bahkan ayat berikutnya berkata di ayat 17 dan 18. Apa yang dikatakan Mazmur 118 ayat 17 dan 18. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nggak mati loh saudara. Makanya jangan mati sebelum mati. Engkau nggak akan mati. Semua ini cuman proses pemurnian sambil kita dibentuk jadi saksinya Kristus untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. 18. Tuhan telah menghajar. Nah itu tadi, aku dengan keras tetapi tidak menyerahkan aku kepada maut. Saudara dan saya percayalah, hari-hari ini kita tidak akan mati tetapi hidup. Bahkan kita akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara dan saya jangan takut jika kita hari ini ngalami jatuh hebat ya. Saudara lagi ngalami kejatuhan yang hebat, jatuh dalam ekonominya hebat, ditolak lagi, ditolak, jatuh hebat, bahkan dihajar dengan keras, itu tidak akan mati. Itu hanya satu cara Tuhan supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Saudara percaya bahwa beberapa saat saya merenung ya, khususnya beberapa hari ini saya merenung sebelum berakhir tahun 2025. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa ya proses hidup kalau orang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu kok tidak mudah gitu ya. Kalau orang kok rasanya ada yang prosesnya cepat gitu ya. Saya lihat ada orang yang prosesnya 2 tahun sudah selesai, 3 tahun selesai, 5 tahun selesai. Nah sementara saya kok sudah di atas 10 tahun kok belum. Saudara tahu, Tuhan itu bisa menjawab sesuatu yang membuat saya kagum. Tuhan bilang gini buat hidup saya, kalau aku mempercayakan berkat, apa bedanya dengan dunia? Iblis juga bisa mempercayakan banyak berkat. Kalau hari ini engkau mengalami sesuatu proses yang gak mudah, itu salah satu karena aku banyak mempercayakan jiwa-jiwa buat engkau. Hari ini aku bukan mempercayakan pemulihan yang cepat, tapi aku mempercayakan jiwa-jiwa di PD Victory. Bukankah kamu sadar apa yang membuat Tuhan, aku, dan seisi malaikat surga bersorak-sorak? Bukan berkatmu, bukan pemulihanmu, bukan ketika engkau miskin jadi kaya, bukan ketika engkau hari ini sakit jadi sembuh. Itu yang membuat Tuhan dan malaikat surga bersorak-sorak, bukan. Saudara, kalau kita dipercayai pemulihan, berkat, mujizat, itu enggak membuat surga
dan malaikat surga Tuhan bersorak-sorak. Tapi apa yang membuat Tuhan dan seisi malaikat surga bersorak-sorak ketika ada satu jiwa yang bertobat? Ikut Kristus, baru saya sadar ketika Tuhan berkata, kenapa proses hidupmu gak mudah, Eli? Karena aku bukan hanya sekedar menitipkan pemulihan berkat. Itu cuman bonus. Tapi engkau perlu tahu, aku titipkan banyak jiwa-jiwa ke PD Victory. Aku titipkan banyak jiwa-jiwa yang hancur, banyak orang-orang yang mau putus asa, yang mau mati, mereka rasanya mau mati sebelum mati, tapi mereka hari ini bisa move on dan mereka melihat bagaimana kehidupan ketika mereka bangkit, ketika mereka kuat. Disitulah mereka menjadi alat untuk menceritakan perbuatanku yang gagah perkasa dan mereka melihat pertolonganku yang luar biasa. Ternyata saudara, kalau kita dipercaya jiwa, itu sesuatu yang gak mudah. Dan bayangin ya, kalau saudara satu jiwa aja, seluruh malaikat surga bersorak-sorak. Berarti alangkah jauh lebih mulianya dititipi jiwa daripada dititipi berkat, saudara. Saya sampai bilang, oh iya bener juga ya Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu mau pilih mana? Aku titipi engkau berkat cepat, makin besar, atau berkat pemulihan yang instan, atau hari ini aku titipi engkau hari ini penderitaan, karena aku lagi mempercayakan engkau banyak jiwa-jiwa di PD Victory. Selama ini tanpa engkau sadari, Eli, Tuhan bicara betapa tiap hari aku dan malaikat surga itu bersorak-sorai ketika orang berbicara. Berkat khotbahnya Bu Eli, berkat saya tertanam di PD Victory, saya menjadi pribadi yang hari ini walaupun proses belum selesai, tapi saya sudah menjadi pribadi yang move on. Saya menjadi pribadi yang tidak mati rohani lagi walaupun kehidupanku mati. Kehidupanku sepertinya tidak punya pengharapan, itu mati, saudara. Mungkin kita ada di titik hari-hari ini, ada banyak orang, Bu, saya sudah tidak punya pengharapan lagi. Saya sudah rasanya mau putus asa dan sebagainya. Mungkin itu saudara sedang alami. Orang kalau sudah mati, sudah putus pengharapan, sudah tidak punya rasanya harapan di hari esok, rasanya hidup semakin terpuruk. Tapi percayalah, kehidupan saudara dan saya hari-hari ini akan melihat satu kemenangan yang luar biasa. Makanya jangan pernah takut. Ya, saya bersyukur bahwa di Victory ada banyak kesaksian yang mereka berkata, walaupun keadaan hidupku hari ini rasanya seperti di ujung tanduk, di ambang batas kekuatan, rasanya hidup tidak punya pengharapan, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Itulah yang membuat surga Tuhan bersorak-sorai. Saudara, hari ini kalau surga aja dan Tuhan bersorak-sorai, itu sesuatu yang besar. Makanya kalau orang mau dititipi jiwa-jiwa, saudara harus siap dihajar, bukan hajar aja, hajarnya dengan keras. Dijatuhkan, jatuhnya hebat. Mungkin hari ini keuanganmu tambah jatuhnya hebat, rumah tanggamu tambah terpuruknya hebat, engkau dihajar sangat hebat, hajarannya keras lagi. Aduh Bu Eli, tidak seperti dulu, tidak apa-apa. Itu berarti siapkan hidup kita. Karena sesuatu yang besar itu ketika kita hanya bisa membuat surga dan Tuhan, seluruh malaikat surga itu bersorak-sorai. Saudara, hari ini tidak ada yang bisa dikejar. Upahnya kalau saudara bisa membuat seluruh malaikat surga dan Tuhan bersorak-sorai, kira-kira bonus upahnya, bonus berkatnya, bonus kebahagiaannya itu besar enggak? Jelas saudara. Lawong hari ini saudara percaya, makanya orang yang bisa menceritakan perbuatan Tuhan di ayat ke-17, aku itu tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, itu akan membuat surga
itu akan disenangkan. Makanya hari ini jangan mati sebelum mati. Kita akan menceritakan perbuatan Tuhan. Kita dihajar dengan keras, siapkan bahwa kita berasal dari Allah. Kita tidak akan mati. Jangan matikan semangatmu, jangan matikan pengharapanmu, jangan matikan imanmu, jangan matikan doamu. Hari ini selama masih ada nafas, itu berarti Tuhan masih bekerja menolong saudara. Tuhan itu akan membawa saudara dan saya keluar dari setiap apapun yang terjadi. Pastikan hari ini Tuhan tidak pernah menyerahkan saudara kepada maut. Kita tidak akan mati saudara. 3 hal yuk yang akan saya bahas singkat. Hari ini yang pertama, kita pasti selamat. Jangan mati sebelum mati karena kita pasti selamat. Itu tadi. Yang kedua, kita akan hidup ya. Kita tidak akan mati. Selain kita akan selamat, kita akan hidup. Dan yang ketiga, kita akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita akan jadi saksi Tuhan. Persiapkan hidup kita. Sudah, hari ini hidupmu susah, kejatuhannya hebat sampai bangkrut, bukan bangkrut bu, krut. Mungkin jatuhnya rumah tanggamu bukan hanya jatuh, hanya perselingkuhan biasa, tapi sampai kabur, sampai punya anak, sampai hari ini suamimu sudah tidak bisa dicari lagi, semua akses sudah diblok. Itu berbicara sudah jatuh, bahkan engkau dihajar, bukan hanya dihajar seperti tahun-tahun lalu, tapi engkau dihajar dengan Tuhan dengan keras. Persiapkan hidup kita. Kita lagi dicetak menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, dipercaya bukan berkat, bukan kenyamanan, bukan pemulihannya dulu, tapi engkau lagi dicetak Tuhan untuk dipercaya jiwa-jiwa yang mana saudara akan menjadi saksinya Kristus untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Itu sebabnya kalau jiwa, saya ketika Tuhan berbicara buat hidup saya bilang gini, Tuhan terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah pilih Eli Kurniawati untuk dipercaya jiwa, satu jiwa, surga, seluruh malaikat surga dan Tuhan bisa bersorak-sorai. Itu artinya saya akan menikmati, ada banyak bonus yang Tuhan berikan. Itu sebabnya ayo semangat saudara, jangan mati sebelum mati. Nah yang kita lihat bagaimana kita pasti selamat. Kita buka Mazmur 118 ayat 14. Kita pasti selamat. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Hari ini pastikan saudara dan saya pasti selamat karena Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu mazmur kita, pujian kita. Bahkan Tuhan itu keselamatan kita. Mazmur 118 ayat 14 berkata, Tuhan itu kekuatanku, mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi pasti selamat enggak? Jelas. Kalau selama kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita pasti kuat, kita pasti selamat. Kalau kita hari ini menjadikan Tuhan itu kekuatan kita, siapa yang hari ini mau menyerah? Ndak akan. Saudara ndak akan pilih mati sebelum mati. Selama Tuhan itu jadi kekuatan saudara, maka kita pasti jadi orang yang kuat menanggung segala perkara. Selama Tuhan jadi mazmur kita, kepujian kita, maka kita percaya bahwa hidup kita melangkah maju, tidak lagi dengan terpuruk, tidak lagi dengan duka cita, tapi kita akan menjadikan hati yang gembira, hati yang sukacita, karena Tuhan yang menjadi kepujian kita. Kita tidak akan meninggikan masalah, tapi setiap hari kita akan berdoa. Kita hanya berbicara, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya tidak pernah menyesal sampai diproses sampai selama ini, karena saya melihat Allah turut bekerja. Saya juga tidak pernah marah dengan orang-orang yang membuat hidup saya ada awal diproses, membuat hidup saya ada di bawah. Karena ketika saya tahu, ketika proses terjadi, pasti hidup kita dihancurkan, diremukkan, kita di bawah terlebih dahulu. Tapi Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tanganku, aku akan meninggikan engkau pada waktunya. Hari ini kalau saya bisa sampai
dari hidup seorang yang tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan bekali saya menjadi seorang hamba Tuhan. Siapa saya yang bisa mencetak kegembiraan buat malaikat surga? Saya bisa bayangin tiap kali kalau orang bersaksi, bagaimana Bu, saya kuat karena khotbahmu, Bu, saya kuat karena khotbahmu. Berarti ketika seorang berkata saya kuat, saya berubah, saya menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, itu berarti setiap hari saya sudah mengirimkan kegembiraan, berita sukacita, hati yang berita surprise di surga, sehingga saya bisa bayangin surga ketika ada satu orang bertobat, satu orang berbalik dan bertobat. Surga dan Tuhan setiap kali berkata hore. Saudara bisa bayangin kalau kita hari ini meninggikan Tuhan, tidak usah tinggikan masalah. Di tengah kehidupan kita pasti selamat, karena Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu mazmurku, Tuhan itu keselamatanku. Pastikan kita pasti selamat. Dan yang kedua, kita pasti hidup. Makanya jangan mati sebelum mati. Saudara tidak perlu putus pengharapan. Sudah babak belur lu Bu Eli, berdarah-darah, bonyok semua ya. Kita mungkin hari-hari ini babak belur, berdarah-darah, bonyok semuanya. Kita semua mungkin merasa bahwa Tuhan kayak mau mati rasanya. Yesus sendiri waktu detik-detik terakhir ketika dia mau disalib, apa yang Yesus katakan? Seperti mau mati rasanya. Mungkin, tapi seperti mau mati, tapi jangan pernah mati saudara sebelum mati. Seperti kita hari-hari ini ada banyak orang yang lagi ngerasain penderitaannya Tuhan Yesus. Walaupun kita hidup di dunia, tapi seperti mau mati rasanya. Berapa banyak orang kalau konseling sama saya ngomongnya, Bu, sungguh lu Bu, seperti mau mati rasanya Bu. Dihajar Bu. Aduh Bu, prosesnya Tuhan itu Bu, satu belum selesai Bu, sudah dihajar. Hajarannya keras Bu Eli. Aduh, mungkin kalau dulu dibanting cuman prek gini, tapi ini dibanting puak. Ya saya percaya hari ini kalau engkau dibanting begitu keras, tujuannya Tuhan kita melambungnya tinggi. Saudara mungkin lagi ditarik mundur seperti anak panah, mundurnya kenceng Bu Eli, aduh sakit, tapi suatu kali terlalu dibawa mundur. Semua sudah maju, saudara mundur sendiri. Nanti suatu kali saudara akan dilepas seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Itulah kehidupan kita di tangan Tuhan. Mungkin ditarik mundur tidak enak. Saudara lihat kanan, tetangga kiri, semuanya pada maju. Ya, ekonominya maju, rumah tangganya maju, ya, yang namanya kehidupan bahagia maju. Sementara saudara ditarik sama Tuhan mundur, saudara. Saudara lihat kebahagiaan semakin tidak bahagia. Saudara lihat rumah tangga saudara semakin babak belur. Saudara lihat kanan kiri, rumah tangganya maju semua. Saudara mungkin lihat keuangan hari ini orang lain maju, saudara mundur, ekonomi mundur semua. Tapi percayalah, kita ini berasal dari Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Kita ini adalah seumpama, ya, bagaimana anak panah di tangan sang pahlawan Tuhan Yesus. Orang lain maju-maju, saudara hari ini ditarik mundur. Tapi suatu kali ketika tangan ini melepaskan anak panahnya, maka kita itu seperti anak panah yang akan melesat terbang tinggi. Seperti Raja Wali juga hari ini kau terbang tinggi seperti Raja Wali. Pastikan kita jangan pernah membandingkan hidup dengan orang lain sehingga engkau berkata seperti mau mati rasanya. Tidak apa-apa, seperti masih belum mati saudara, ya, seperti mau mati rasanya, tapi jangan mati sebelum mati. Ada banyak orang ketika masih seperti mau mati rasanya tapi masih hidup, kan kita jangan sampai kita ambil jalan pintas, bunuh diri dan sebagainya. Selama besok ada nafas kita bangun, itu berarti masih ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah ini akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan di masa sukar. Itu sebabnya kita hidup tidak akan mati. Kita selamat, kita hidup
Mazmur 118 ayat 7 sampai 10. Yuk kita baca. Mazmur 118 ayat 7 sampai 10. Setelah itu satu poin kita selesai. Hari ini jangan lihat ya yang sudah ditarik-tarik mundur, tenang aja. Bu, ditarik mundur tidak apa-apa, sudah. Ikuti aja. Saudara, suatu kali dilepas. Hari ini jangan takut dengan keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi. Seperti mau mati rasanya. Mungkin orang lain sudah menikmati segalanya yang rasanya kehidupan baik-baik. Tapi hidupmu rasanya bonyok, babak belur, berdarah-darah. Pastikan ketika kehidupan kita dihajar dengan keras, kita pastikan karena Tuhan lagi titipkan perkara-perkara yang besar. Perkara besar itu bukan berbicara harta, bukan berbicara kenikmatan, kenyamanan, tapi perkara besar yang membuat surga dan seluruh malaikat surga bersorak-sorai ketika kita dititipi banyak jiwa-jiwa. Kita dititipi penderitaan karena kita lagi dititipi banyak jiwa-jiwa untuk kita selamatkan, supaya kita bisa menceritakan pengalaman hidup kita bisa sharing pengalaman hidup kita, itu menjadi kekuatan buat banyak orang, menceritakan perbuatan Tuhan saat kita diproses. Hari-hari ini ada banyak orang yang butuh kekuatan. Makanya firman Tuhan berkata, ya ladang sudah menguning, tuaian banyak, tapi pengerjanya sangat sedikit. Tuhan itu lagi cari, misalnya lowongan pekerjaan, Tuhan lagi buka. Saya bisa bayangin surga itu lagi cari lowongan ya. Saudara mungkin bingung kerja apa ya, kerja apa. Saudara percaya hari ini sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup orang benar. Surga lagi cari lowongan pengerja, saudara. Tuhan lagi cari karena tuaian banyak. Ya, ladang itu sudah menguning, tuaian banyak. Ada banyak suara-suara yang sampai ke surga. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ada banyak loh. Saya percaya surga ini lagi apa ya saudara, banyak di masa sukar. Dulu mungkin jarang orang ingat Tuhan karena enak, uang banyak, jarang nyapa Tuhan, jarang teriak-teriak sama Tuhan ya. Mungkin waktu saudara dalam keadaan zona-zona yang enak, nyaman, saudara tidak teriak-teriak sama Tuhan. Tapi di masa sukar ini, di masa resesi besar-besaran, di mana kesusahan besar, pencobaan seluruh dunia, itu sedang terjadi hari-hari ini. Saya percaya surga itu banyak mendengar teriakan minta tolong, saudara. Ada banyak orang yang lagi berteriak, help me Lord, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Dan hari ini ada berita sukacita, surga lagi cari karena ladang sudah mulai menguning. Orang kalau dalam penderitaan itu nuainya gampang, saudara. Contohnya gimana? Saya ngomong sama pengerja. Dulu saya pelayanan di rumah sakit. Kalau dulu saya sebelum pelayanan Victory banyak cabang, saya itu dulu jadi SOS, sahabat orang sakit. Ya, kalau ada pasien Surabaya, SOS Singapura itu langsung kontak saya. Dan dulu kami pelayanan di rumah sakit di Surabaya. Itu makanya wajah saya dulu dikenal. Kalau sudah ada orang yang sudah pasti orang ICU-nya telepon saya, Bu Eli bisa datang enggak Bu Eli, ada pasien yang butuh didoakan, minta pendeta karena pasiennya sudah gawat. Saya sama mama sama saya tim langsung lari ke rumah sakit. Makanya saya itu keluar masuk ICU ya, biasanya orangnya ICU hafal dengan saya. Kalau sudah saya datang dengan tim itu biasanya Bu ranjang nomor berapa didoakan, ranjang nomor berapa didoakan. Dulu saya sebutannya baik teman-teman saya walaupun beberapa pengerja, Bu Eli adalah malaikat pencabut nyawa. Kalau sudah ngap-ngapan gini ya, saya bilang Tuhan, kalau memang sudah di terminal akhir, jangan lewat penderitaan, jangan lewat sakit-sakit lagi, sudah pergi dengan damai sejahtera. Pergi saudara dengan damai sejahtera ya. Nah, saya percaya waktu kita dalam zona-zona nyaman, kita ini jarang berteriak-teriak sama Tuhan. Nah, saya taunya gimana kalau tuaiannya gampang. Orang kalau sudah sakit di rumah sakit, di Injil itu lebih gampang. Rata-rata mereka kalau sudah kepepet, apalagi sudah sakit, sudah itu. Kalau ditanya, mau enggak
terima keselamatan. Rata-rata mereka buka hati. Iya, saya mau terima keselamatan. Rata-rata mereka pasti banyak. Nah, makanya hari ini tuayan itu ladang sudah menguning, tuayannya banyak, tapi pengerjanya sedikit. Makanya Tuhan sorga buka lowongan. Siapa yang mau jadi pengerjanya untuk menuai banyak jiwa-jiwa? Saudara lagi dicari yang bisa dipercaya jiwa-jiwa, itu tidak semua orang. Karena jelas kalau orang lagi pegang proyeknya surga untuk jiwa-jiwa, jelas orang ini akan mengalami kehidupan yang gak mudah. Saudara percaya kita hari ini mengalami proses penderitaan, dihajar itu tadi. Hajarnya sudah bukan dihajar, tapi dihajar keras. Jatuh, ya, hebat lagi, jatuhnya hebat, roboh, hebat, jatuh. Semua ndak enak, tapi pastikan jangan mati sebelum mati. Kalau saudara terpilih berarti saudara punya privilege jadi pengerja dari kerajaan surga. Pastikan hari ini saudara mungkin berpikir, aduh Bu, ndak usah Bu jadi biasa-biasa. Salah besar. Waktu saudara bisa menjala jiwa, berkatmu nanti luar biasa. Satu jiwa, saudara tahu berapa upahnya? Kita tidak tahu loh. Saudara jangan main-main. Satu jiwa itu berapa upah yang Tuhan sudah sediakan? Tidak main-main. Kalau sesuatu yang bisa membuat surga bersorak-sorai, seluruh pasti saya percaya upahnya melebihi segalanya. Makanya bonek yuk. Nah, kita baca. Hari ini satu poin lagi kita selesai ya. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lihat ya, Tuhan di pihakku. Jadi saudara pasti hidup lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. 10. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Berarti kita tidak akan mati, saudara. Kita pasti hidup. Kalau Tuhan yang pertama, Tuhan di pihakku, pasti menolong aku. Tuhan yang merendahkan musuh kita. Bahkan yang ketiga, Tuhan itu perlindungan, saudara, yang akan membuat musuh itu mukul mundur. Bahkan Tuhan yang keempat akan memukul mundur. Makanya jangan mati sebelum mati. Karena hari ini pastikan Tuhan di pihakku untuk menolong aku. Hari ini tidak ada jalan lain. Kalau Tuhan di pihak saudara, Tuhan itu tidak akan pernah tidak menolong saudara. Bahkan ketika Tuhan di pihak kita, maka kita akan memandang rendah yang namanya musuh kita. Tuhan di pihak saudara dan saya menjadikan kita tempat perlindungan. Bahkan Tuhan di pihak kita, maka kita pasti sanggup memukul mundur yang namanya musuh. Hari ini pastikan Tuhan di pihak saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan merendahkan musuh saudara, Tuhan perlindungan, dan Tuhan akan memukul mundur musuh-musuh kita. Makanya jangan mati sebelum mati. Walaupun sudah dihajar keras, roboh, jatuhnya hebat. Saudara yang mengalami kejatuhan hebat hari-hari ini, bangkrutmu hebat, rumah tanggamu tergoncang hebat. Penyakit bukan hanya kanker, langsung stadium akhir Bu Eli, kaget-kaget. Mungkin kita ngalami kejatuhan yang hebat. Saudara jangan pernah mati sebelum mati. Tetap hidupkan semangatmu, tetap hidupkan jam doamu, tetap hidupkan imanmu hari ini kepada Tuhan. Pengharapanmu, jangan pernah matikan pengharapanmu. Tetap hidupkan pengharapanmu, karena Tuhan di pihak kita akan menolong kita, akan merendahkan musuh. Tuhan akan melindungi saudara, dan Tuhan akan memukul mundur musuh-musuh kita. Makanya jangan pernah meragukan Tuhan. Pastikan kalau kita bangun tidur, katakan, Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Itu sebabnya Roma 8 ayat
17 ya kalau nggak salah, Tuhan di pihakku, siapa lawanku. Kenapa? Ya karena ini, Tuhan di pihak saudara pasti menolong, merendahkan musuh, melindungi saudara, memukul mundur musuh. Makanya siapa lawan kita? Jangan pernah ketika melihat keadaan yang sulit, saudara sudah serasa kepingin mati, saudara rasanya mau mati, saudara mundur teratur. Kita harus maju teratur, maju tak gentar, jangan mundur tak gentar. Karena kita berjalan maju, bukan berjalan maju sendiri, tapi ada Tuhan di pihak saudara, sehingga hidupmu tidak akan mati, hidupmu tidak akan binasa, hidupmu tidak akan hancur, tapi hidupmu justru akan dibawa Tuhan terbang tinggi seperti anak panah. Hari ini dibawa mundur suatu kali. Ketika Tuhan di pihak saudara, percayalah, hidupmu tidak akan jadi orang biasa-biasa lagi, tapi engkau akan dipercayai Tuhan jiwa-jiwa. Ketika Tuhan percaya banyak jiwa, jelas bonus yang ngikuti. Dipercaya umur panjang, dipercaya berkatnya, dipercaya kelimpahannya, dipercaya berkat keturunan anak cucu. Bonus ini pasti kita nikmati. Tapi yang terutama, hari ini Tuhan mau mempercayakan, Tuhan cari pengerja-pengerja yang setia untuk dipercaya jiwa-jiwa buat kita maju. Tahun depan, hari ini percayalah, orang yang sudah masuk kesusahan besar dan engkau tetap bertahan, engkau tetap setia, engkau tidak mati sebelum mati, tapi engkau tetap berkata, Tuhan di pihakku, siapa lawanku. Hari ini hidupmu tidak akan mati, hidupmu tidak akan yang namanya hidupmu hancur, tidak akan, tapi kita tetap hidup ya, kita tidak akan mati, kita tetap hidup. Dan yang terakhir, pastikan hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan jangan takut, kita pasti selamat ya. Itu tadi, kalau kita selamat karena Tuhan kekuatanku, mazmurku, pujianku, keselamatanku, kita pasti hidup. Dan yang terakhir, kita hari ini pasti menceritakan perbuatan Tuhan. Kita jadi saksi Kristus. Yang terakhir kita baca di Roma 12 ayat 11. Saudara dan saya, yuk jangan sampai kita yang sudah serasa mau mati beneran enggak. Iblis kalau lihat orang bilang gini, serasa mau mati aku, disakiti serasa mau mati Tuhan, bangkrut, krut, jatuhnya hebat, dihajar keras tuh, komplit, serasa mau mati. Hari ini mungkin ada banyak orang yang serasa mau mati. Jujur ada banyak orang konseling, pasti rata-rata, Bu, rasanya mau mati loh, Bu, rasanya mau mati. Tuhan di mana ya, Bu? Tuhan di mana? Saya cuman bilang, Bu, Ibu tahu posisi Ibu ada di mana. Walaupun serasa mau mati, Yesus aja juga serasa mau mati. Ayub juga serasa mau mati. Abraham juga mungkin serasanya mau mati. Tapi ketika mereka mereka bondok iman, mereka cuman modal percaya kepada Tuhan. Mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, mengembalikan semua kebahagiaan itu lipat, memberkati Abraham berlipat-lipat. Saudara dan saya pastikan serasa mau mati, Yesus diberkati. Yang namanya berkat di atas segala berkat, sangat ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Kita juga semuanya tahun depan jangan sampai yang lagi serasa mau mati. Saudara jangan mati sebelum mati. Selama besok kalau saudara buka mata masih ada nafas kehidupan, itu berarti masih ada Tuhan penolong kita. Tuhan menolong, Tuhan di pihak kita. Yang terakhir Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kalau kita mau jadi saksi Kristus, jangan mati. Jangan matikan kerajinanmu. Jangan matikan rohmu. Jangan matikan pelayananmu. Sudah. Saudara dan saya, percayalah, kita jangan sampai mati sebelum mati. Firman Tuhan berkata, ayo, aku lagi percayakan engkau banyak jiwa jadi saksiku. Lah kalau kerajinanmu mati, rohmu mati, pelayananmu mati, lah gimana bisa aku pilih jadi pengerjaku untuk mencetak pengerja-pengerja yang handal, yang menjadi saksi Kristus yang handal, yang akan menyaksikan perbuatan-perbuatanku. Tidak mungkin, saudara. Hari ini firman Tuhan berkata, yuk kita semua diajak, ayo semangat.
Jangan matikan rohmu, jangan matikan kerajinanmu, jangan matikan pelayananmu. Yaitu Tuhan mau yang pertama kita berubah. Ya, jangan kerajinan kendor itu kita yang berubah. Sudah, kalau seringkali karena hidup susah, seringkali kita sudah mulai kendor jadi orang benar. Respon salah, terlalu disakiti, Bu, luka ini, Bu, saya bales suami saya, Bu, saya gugat cerai. Jangan, itu namanya kerajinanmu sudah kendor. Hari ini yuk, walaupun kau disakiti, walaupun bangkrutmu, jatuhmu hebat, pastikan kita hari ini jangan pernah kerajinanmu kendor. Pastikan kita tetap berubah. Jangan pernah hari ini ya saudara dan saya tidak ngalami satu perubahan sehingga engkau makin terpuruk berubahnya. Jangan pernah kerajinanmu kendor. Yang kedua, hari ini rohmu tetap menyala-nyala. Jangan matikan roh. Walaupun hidup sangat susah, walaupun hajaranan Tuhan begitu kerasnya sampai engkau berkata, Tuhan tidak kuat, serasa mau mati. Saudara, pastikan rohmu tetap menyala-nyala. Tetap hari ini jadikan Tuhan itu pujian kita. Jangan sampai redupkan rohmu. Saudara tetap berkata, how great is our God. How great is our God. Saudara berkata, betapa besarnya Tuhanku. Roh kita, jangan padamkan rohmu. Dan yang ketiga, tetap layani Tuhan. Saudara mungkin berpikir, Bu, saya kan tidak pinter khotbah, saya tidak pinter buat renungan, saya tidak pinter nyanyi. Saudara tahu, melayani Tuhan itu bukan berbicara di atas mimbar, tapi melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Waktu kita disakiti, kita ngampuni, kita sedang melayani Tuhan. Kalau saudara sakit hati, melayani iblis. Makanya orang melayani Tuhan itu tidak harus jadi usher, pendeta, tidak usah jadi WL. Tapi waktu kita disakiti, kita mengampuni, kita melayani Tuhan. Tapi waktu kita disakiti, kita sakit hati, kita melayani iblis. Hari ini kalau engkau lagi keadaanmu susah, ya saudara percaya banyak orang yang hari-hari ini sudah melayani Tuhannya juga sudah kendor. Karena hidup susah, sukacitanya sudah tidak ada. Yang ada hidupnya hanya duka cita. Ngucap syukur juga tidak ada. Yang ada cuma sungut-sungut tiap hari. Orang bersungut-sungut itu memuliakan iblis. Firman Tuhan berkata di Mazmur 50 ayat 15 kalau tidak salah. Orang yang bersyukur itu memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita mau melayani Tuhan, muliakan Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan hari ini matikan kerajinanmu, jangan matikan rohmu, jangan matikan pelayananmu, tapi tetaplah hari ini kerajinanmu tidak boleh kendor, rohmu tetap menyala-nyala, layanilah Tuhan. Saudara jadikan Tuhan sebagai kekuatan, mazmur, dan keselamatan. Bahkan kalau hidup kita pasti selamat, jangan pernah ya. Saudara yang lagi disakiti, jangan pernah hari ini matikan kasihmu buat pasanganmu. Sebelum banyak orang sudah mati kan kasihnya, banyak orang sudah tawar hati sama Tuhan. Pastikan hatimu jangan mati, jangan tawar hati kepada Tuhan, tapi pastikan hatimu tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Pastikan hari ini tidak ada jalan lain. Saudara tidak akan mati. Tuhan di pihak saudara, akan menolong saudara, akan merendahkan musuh, akan melindungi saudara, dan memukul mundur musuh. Itu sebabnya tidak ada orang yang hari-hari ini karena dipercaya banyak jiwa saudara terpuruk. Jangan mati sebelum mati. Jangan pernah matikan perasaan kasih cintamu sama pasanganmu yang lagi error. Hari ini sebelum mati masih ada nafas, itu berarti Tuhan tetap mau kita kerajinan kita jangan kendor, roh kita menyala-nyala, dan tetap layanilah Tuhan. Suatu kali kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Orang yang hari ini tetap tidak mati sebelum mati, hidupmu tidak akan terpuruk. Apa yang firman Tuhan katakan, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan melihat kebahagiaan, happy ending. Pastikan malam ini sebelum tidur, jadikan primbon, hidup kita nanti akan melihat apa. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan, tidak ada seorang pun yang bisa merampas hidupmu dari tanganku. Dan yang ketiga, tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasihku. Ini pesan Tuhan malam ini yang membuat kita di tengah
Rasanya mau mati Bu Eli, rasanya mau mati Bu Eli, rasanya sakit Bu Eli, rasanya lihat bangkrut hebat mau mati. Enggak, masih rasanya. Ketika masih rasanya, buang rasa itu. Jangan terus dihidupi rasa mau mati, nanti beneran mati. Tapi kalau kita hari ini buang rasa mau mati rasanya, gantikan dengan bondo iman, nekat aja untuk mempercayai Tuhan. Ndak atik banyak mikir, hidup ini untuk dijalani bukan banyak mikir. Ndak masuk akal, tetaplah percaya. Ndak mungkin, tetaplah percaya. Ndak mampu Bu Eli, tetaplah percaya. Itu pesan Tuhan. Siapa yang lagi posisi ndak mungkin Bu Eli bisa bangkrut pulih, tetaplah percaya. Mungkin hari ini kau berkata, Bu Eli ndak mampu loh Bu Eli, ndak punya modal Bu Eli, ndak punya apa-apa dasar untuk berharap, tetaplah percaya. Mungkin kita sudah ndak mampu, ndak mungkin, ndak bisa bangkit. Itu secara kacamata manusia, tapi kacamata Tuhan berkata malam ini, tetaplah percaya. Posisimu mungkin seperti Ayub, rasanya ndak mungkin, ndak mampu, ndak bisa lagi. Tetaplah percaya, karena Tuhan itu yang akan melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahkan hidupmu seperti Abraham yang sudah ndak ada dasar berharap, sangat lemah, sangat hari ini tertutup jalan hidupmu. Tetaplah percaya. Jangan mati sebelum mati, karena masih ada Tuhan di pihak saudara. Dia pasti akan menolong saudara dan saya. Hari ini pastikan ya, saya sudah selesai. Tetap semangat, tidur, ndak usah banyak sampah. Jangan dirasakan mati, serasa mau mati. Kalau sudah serasa mau mati, gantikan rasa percaya. Perintahkan damai sejahtera, sukacita, bukan rasa-rasa yang mau mati. Itu sudah tidak boleh ada dalam hidup kita. Kita tidak akan mati. Kita tidak akan mati karena yang berkata adalah firman Tuhan. Yang berkata Tuhan Allah sendiri berkata, hidupmu mau dihajar keras, mau roboh jatuhnya hebat, hidupmu tidak akan mati. Ini firman loh yang berkata. Justru karena Tuhan akan datang menolong saudara dan saya. Hari ini pastikan hidup kita semangat, 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 semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok Zoom. Besok ada kesaksian yang luar biasa. Saya yang akan berkhotbah ya. Tetap semangat, jangan kasih kendor, jangan mati sebelum mati. Besok kalau bangun masih ada nafas, berkatalah masih ada Tuhan. Ya, masih ada jalan terbuka bagiku, masih ada jalannya Tuhan. Nah ya, selama masih ada nafas, yuk happy ya, happy ye. Bu, gak punya uang, happy ya, happy ye. Kita percaya wong kita ini ada di tangan Tuhan. Tidak punya uang ya Tuhan yang nanti akan bekerja mencukupkan. Ada kasihnya Tuhan yang tidak bisa pisah dari saudara. Hari ini saudara di tengah tidak punya uang, kasih Tuhan itu tetap merangkul saudara. Dulu kalau saya lagi sedih, saya bayangin Tuhan bilang, tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasihku. Mungkin hari ini kau merasa tidak ada orang peduli, kasihku memeluk hidupmu. Wow, saya nangis Tuhan gitu ya. Saudara percaya, saudara ngerasain kasih Tuhan itu hadir dalam hidup saudara. Di tengah keadaan sulit, jatuhmu hebat, tetap. Bahkan tidak ada yang bisa merebut kegembiraan itu dari hidup saudara dan saya. Happy ya, happy ye. Tetap semangat. Jangan kasih kendor, jangan mati sebelum mati, tetap hidup. Ayo, kerajinan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang malam ini saya akan mau berdoa buat saudara yang rasanya mau mati, buang ya. Siapa yang berkata, Bu, rasanya mau mati. Yesus pun ngalami, rasanya mau mati rasanya. Hari ini buang semua rasa-rasa mau mati. Saudara tidak akan mati kok. Kita semua hari ini taruh damai sejahtera, sukacita, rasa percaya di dalam kehidupan hati saudara. Katakan, bukan serasa mati lagi, tapi aku mau damai sejahtera, sukacita. Aku tetap memilih percaya saja, nekat saja. Pokoknya bonek saja kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita taruh tangan di dada.
Tuhan, Engkau melihat ada banyak tangan-tangan yang berkata malam ini, Tuhan, serasa mau mati, rasanya lihat masalah, lihat keuangan, lihat kehidupan rumah tangga, lihat keadaan kesehatan, lihat pekerjaan, lihat keadaan dunia ini, rasanya mau mati rasanya. Lihat banyak kerugian yang dialami, ada banyak orang yang alami kehilangan, kerugian, kesakitan yang mereka hari-hari ini sudah berteriak minta tolong, dan teriak minta tolong mereka sudah sampai kepada telingamu Tuhan. Mereka berteriak tiap hari. Biar malam ini Tuhan kami percaya Tuhan, kalau Engkau berkata aku di pihakmu Tuhan, penolong kehidupan kami Tuhan, kami akan mengalami terobosan Tuhan, kami akan mengalami sesuatu yang tidak mungkin kami bisa melihat pertolongan, jalan keluar itu akan terbuka. Ada banyak pintu-pintu yang terbuka, ada banyak jalan-jalan yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau lagi taruh mau mati rasanya, tapi kami mau taruh damai sejahtera, sukacita, percaya kami bulat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau beristirahat Tuhan, kami mau menikmati berkat yang Kau berikan pada waktu kami tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok di Zoom ya. Zoom besok bagus ya, jam 7:30 ya. Besok pagian kalau Zoom 7:30. Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu.